Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya sudah bersama narasumber dari millennialnews.com. Selamat siang, Bapak. Ya, siang. Kenalkan, Pak, saya Titan Bestari yang akan mewawancarai Bapak. Boleh Bapak perkenalkan nama lengkap Bapak dan sudah berapa lama Bapak bekerja di Millennial News ini? Oke, baik. Teman-teman perkenalkan ya, nama saya Dinex Munandar. Saya dari Media News, itu udah sekitar ada dari 2024 tahun lah ya, lumayan cukup lama lah. Di Millennial News ini Bapak bekerja sebagai apa, Pak? Oke, dari awal sih saya udah masuk di bagian redaktur ya, redaktur Media News ya. Kalau kalian tahu lah, lebih akrabnya itu disapanya biasanya sebagai editor ya, sebagai editor apa namanya artikel atau berita yang nantinya akan dipublish di media, seperti itu ya. Baik. Boleh dijelaskan secara spesifik, Pak, pekerjaan apa yang Bapak lakukan sebagai redaktur? Oke, tadi kan saya sudah singgung sedikit ya, redaktur itu sama dengan editor di salah satu media portal berita gitu kan ya. Nah, jadi kalau dispesifikasiin, jadi kerjaan saya ini melibatkan proses penyuntingan dan pengeditan artikel berita. Jadi mulai dari peninjauan konten, terus memperbaiki struktur kalimat, pastikan kepatuhan terhadap pedoman gaya yang berlaku di apa namanya itu di media kita gitu kan ya, hingga mengecek keakuratan informasi yang dikirim dari jurnalis itu gitu kan. Biasanya kan ini kiriman rilis-rilis dari jurnalis atau dari klien dan lain sebagainya gitu kan ya, kita edit melalui proses tersebut gitu kan ya. Nah, di balik itu saya juga memang bertanggung jawab gitu kan ya, dalam menentukan berita yang akan nantinya dipublish gitu kan ya. Jadi memastikan yang dipublish itu tuh apa namanya itu kualitasnya bagus atau eh, bukan atau jadi juga gitu ya, juga menjaga standar editorial agar tetap konsisten juga. Jadi kayak tulisan yang nanti dipublishnya gitu kan, dan mentahan rilis yang kita terima itu nanti di publishnya itu standar editorialnya itu konsisten gitu kan ya, seperti yang milenial news pada umumnya posting atau publish seperti itu. Berarti kualitas sebuah artikel ini bergantung kepada editornya ya, Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi nanti ditentuin lagi sama editornya gitu kan ya, seperti apa namanya itu artikel atau berita seperti apa yang nantinya dipublish di media tersebut. Selama bekerja di Millennial News, Pak, apakah Bapak merasa nyaman dengan pekerjaan Bapak? Akhirnya secara umum tadi saya lihat udah 4 tahun lebih sih ya. Jadi dari situ sih saya merasa nyaman gitu ya dengan pekerjaan saya ini gitu kan ya. Ya, mungkin emang karena lingkungan kerja yang mendukung juga gitu kan ya, dengan tim yang solid gitu kan, itu membuat saya juga bisa bekerja dengan baik gitu kan ya. Nah, tapi di balik itu tentu saja dalam suatu pekerjaan pasti ada tantangan gitu kan ya. Nah, tapi saya juga merasa gitu kan ya, bahwa di sini saya juga bisa berkembang gitu kan dengan tantangan tersebut, menghadapi tantangan tersebut dengan baik gitu. Seperti itu. Jadi intinya merasa nyaman lah gitu sama sekali. Baik. Seperti yang Bapak bilang barusan bahwa setiap pekerjaan ada tantangan tersendiri, Pak. Apa yang Hmm. Bapak lakukan sebagai solusi dalam menghadapi tantangan dalam bekerja tersebut, Pak? Dalam tantangan bekerja beda-beda sih ya. Tantangan itu yang sering itu kayak misalnya berurusan dengan apa namanya, menghadapi tekanan dari suatu artikel atau berita yang tenggang waktunya yang singkat gitu ya. Kita harus buru-buru gitu kan. Di balik itu masih ada kerjaan yang lain, tapi ini ada kerjaan yang baru harus cepat selesai gitu kan ya. Seperti itu. Nah, biasanya apa namanya itu, dalam menghadapi itu saya berusaha gitu kan, tenang juga, terus bisa mengelola waktu dengan baik juga gitu kan, terus komunikasiin juga dengan tim yang lain dengan jelas gitu kan, biar nggak jadi terjadi kesalahpahaman gitu kan di antara kita gitu kan ya. Nanti untuk apa namanya itu, menentukan artikel ini harus publish gitu kan ya, atau dinantikan gitu kan, komunikasi dulu. Terus apa namanya, saya juga dari situ mencoba gitu kan ya, untuk menyusun prioritas yang bijak gitu kan ya. Jadi kayak artikel atau berita apa aja dulu yang harus diprioritaskan gitu kan, sehingga nanti tugas-tugas yang paling mendesak itu dapat diselesaikan terlebih dahulu gitu kan, yang tadi misalnya kalau ada berita yang urgent gitu kan ya. Nah, tapi di samping itu juga saya seringnya sih menghindari apa namanya itu kerjaan yang multitaskingnya berlebihan gitu. Tapi saya juga pernah multitasking. Jadi misalnya kayak lagi edit artikel ini ternyata ada berita yang harus diedit dan seperti publish. Otomatis kan harus multitasking ya, kita ngedit ini dan kita ngedit yang baru. Nah, itu saya maksudnya apa namanya, seringnya lebih menghindari. Jadi mending yang artikel yang ini itu dinantikan dulu gitu kan. Jadi kita fokus dulu ke berita yang mau dipublish ini yang urgent. Nah, biar saya juga lebih fokus ke satu pekerjaan itu dan jadi hasilnya lebih efektif gitu. Seperti itu. Lalu dalam proses menyunting sebuah artikel, itu biasanya apa saja, Pak? Proses atau tahap-tahapnya? Oke. Dari prosesnya mungkin yang pertama itu kita harus membaca keseluruhan dulu artikel yang kita terima gitu ya.
Nah, di situ kita harus memastikan dari artikel itu bahwa ada pesan yang ingin disampaikan itu di dalam artikelnya udah jelas atau masih ambigu gitu kan ya. Nah, kemudian udah dicek itu, ternyata oh ini di pesan itu ya pesannya, tapi ternyata artikelnya masih ambigu. Dan kita ngecek juga nih apa namanya kesesuaian fakta dulu, gitu ya fakta dulu dari apa namanya informasi ini benar atau enggak. Gitu kan berarti nyari dari sumber-sumber lain atau misalnya dari apa namanya kalau misalnya si jurnalis itu kan lupa ya karena lupa mencari sumber katanya dari mana sumbernya. Dia menyampaikan ini dari saya cek lagi oh, ternyata udah pasti ya udah sesuai fakta. Kemudian dari situ saya juga koreksi nih udah jelas juga nih ya apa namanya informasinya saya tulis apa saya cek lagi nih si jangan atau bahasanya udah benar belum gitu kan ya. Setelah itu pasti diperbaiki super kalimatnya juga apa namanya itu biar lebih dipahami bukan kadang jurnalis juga dia ikutan terus dia bikin aja gitu kan membuatnya itu dia potong-potong gitu kan intinya itu gitu kan tapi dia lebih jelas gitu lebih mudah dipahami gitu kan ya. Nah terus seperti yang tadi saya bilang gitu kan ya tadi mencari apa namanya mencari sumber-sumber yang biar menyesuaikan fakta itu ya kita harus lihat sumbernya itu dia apa namanya kredibilitasnya tinggi atau enggak gitu kan ya. Terus apa namanya setelah itu kita juga balik lagi ke yang saya bilang dari awal itu setelah itu selesai kita juga dicek lagi itu susunan artikelnya itu udah sesuai pedoman yang kita tetapkan atau belum. Jadi kita si artikel itu kita tahap akhirnya gitu ya kita susun lagi sesuai pedoman. Baik. Selanjutnya, dari sudut pandang Bapak sebagai redaktur, bagaimana sebuah tulisan atau sebuah artikel itu dapat dikatakan bagus dan layak untuk diterbitkan, Pak? Oke, melihat dari artikel atau berita itu kalau misalnya emang itu informatif sih emang pasti ya tujuan artikel berita itu informatif tapi yang lebih bagus itu dia nggak hanya informatif tapi di situ juga dia eh, apa ya menuliskan suatu informatif itu tuh dengan jelas terus mudah dipahami juga terus yang lebih bagus itu bisa menarik pembaca biasanya kita mainin di judul misalnya judulnya lebih kayak menarik kayak apa ya namanya lebih wah gitu ya. Jadi kayak orang lihat baca judulnya tuh kayak oh ini ada berita apa nih dia baca. Terus lain dari judul kalimat pertama juga gitu ya kita buat penasaran dan sebagainya jadi dia bisa baca keseluruhan. Nah selain itu juga si tulisannya itu harus memiliki alur yang logis gitu kan jangan kayak dari sini ke sini terus ini kok bisa gitu kan jadi gini gitu kan ya. Jadi harus didukung oleh fakta yang akurat juga tadi ya dari sumber-sumber yang terverifikasi terus bebas dari kesalahan tata bahasa ya biasanya kan suka ada typo gitu kan terus bahasanya yang kurang dimengerti gitu. Nah yang bagus itu dia yang tadi sesuai fakta akurat terus kayak bebas dari kesalahan tata bahasa berarti bagus gitu kan ini bahasanya udah bagus. Nah terus yang terpenting ini apakah tulisan tersebut bisa berhasil gitu kan menyampaikan pesan atau informasi dengan cara yang tepat dan efektif gitu kan ya cepat dan efektif itu tepat dan efektif itu biasanya dilihat dari informasi ini sesuai nggak di publish di Brain News. Sedangkan Brain News ini misalnya targetnya kan generasi milenial, generasi Z gitu kan ya, yang apa yang anak muda gitu kan. Terus efektifnya itu kan anak muda zaman sekarang lihat berita misalnya kalau banyak itu kelas gitu kan ya. Nah berarti harus yang singkat, padat dan jelas gitu kan ya seperti itu. Jadi apa namanya sebagai editor juga gitu kan ya. Jadi saya melihat apakah tulisan tersebut nah sesuai dengan tujuan atau audiens yang ingin kita jangkau gitu intinya gitu. Jadi udah tepat lah gitu, seperti audiens yang kita jangkau baru itu artikelnya bagus seperti itu tidak. Selanjutnya, akhir-akhir ini kan banyak hoax itu udah hampir sama ya, Pak, banyaknya sama. Kebenaran dan keaslian suatu berita itu jadi abu-abu. Nah, bagaimana cara Bapak memverifikasi kebenaran suatu berita yang Bapak sunting? Oke, sebenarnya tadi udah saya singgung juga gitu ya. Biar lebih saya jelasin lagi, jadi emang dari suatu berita informasi ini, verifikasi sumber informasi itu merupakan hal yang sangat penting, gitu kan ya. Nah, sebagai editor, saya juga harus memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan dalam artikel yang kita publish, gitu kan ya, harus berasal dari sumber yang kredibel yang tadi, yang memiliki kredibilitas yang tinggi, yang dapat dipercaya, gitu kan ya. Nah, di situ gimana cara menentukannya? Saya akan memeriksa lah apakah sumber tersebut memiliki reputasi yang baik, gitu kan, dan apakah informasi tersebut dapat diverifikasi melalui sumber lain yang independen. Misalnya independen itu sumber yang beritanya yang udah apa ya? Kalau di kita misalnya portal berita yang udah terkenal itu misalnya ya
apa namanya itu saya sebutkan kayak Kompas, Detik gitu kan ya. Nah itu kan biasanya udah terpercaya gitu kan ya. Atau mungkin sumbernya dari luar negeri. Nah kita lihat juga jadi asal usul si portal berita itu ternyata kalau yang benar gitu, apa portal berita ini ternyata udah berdiri cukup lama. Terus juga tempatnya bagus beritanya udah terpercaya dan sebagainya. Ya, dan itu juga. Nah, jika perlu gitu kan selain dari semua seperti itu sumbernya ada maksudnya sesama media portal berita ya. Nah, saya juga biasanya nyari dari media sosial kadang gitu kan ya. Kalau di media sosial kan biasanya dia suka nyantumin langsung buktinya gitu kan ya. Referensi kalau misalnya ada kejadian itu biasanya dari korban atau dari saksinya gitu kan ya. Nah, saya lihat dari situnya oh ternyata nah, benar nih ya. Nah, itu kan yang buat menentukan bahwa informasi ini benar-benar apa namanya sesuai fakta atau bukannya gitu kan ya. Nah itu biasanya saya lakukan memang untuk mendukung klaim gitu kan ya bahwa si artikel ini tuh memang bukan hoax seperti itu. Jadi banyak lah biar benar-benar si artikel itu fakta gitu bukan hoax Berarti seperti itu. perlu hati-hati banget ya Pak dalam mempublikasi sebuah artikel. Ya tentu karena kalau misalnya kita menyebarkan informasi hoax biasanya bakalan ngaruh kan ke satu individu. Kadang bisa memacu orang apa namanya suatu organisasi, suatu perusahaan bahkan ya dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa memicu pertentangan gitu seperti itu. Jadi harus hati-hati. Baik, Seperti itu. pertanyaan terakhir Pak, adakah tips tersendiri dari Bapak dalam menyusun sebuah artikel dengan baik? Oke. Nah kan biasanya memang editor itu hanya menerima artikel dari jurnalis gitu ya. Jadi kita edit. Nah biasanya kalau misalnya kita juga gitu ya. Selain itu suka juga menulis artikel atau berita yang sedang misalnya ya kalau kita gitu ya lagi scroll scroll media sosial ternyata ada berita yang hits tapi si jurnalis nggak ngeberitain itu kita bikinlah artikelnya. Caranya itu pertama ya kita riset dulu gitu. Jadi nggak hanya di media sosial dulu, kita riset juga ada portal berita yang udah beritain ini belum gitu kan ya. Beritanya beneran terbaru atau udah lama gitu kan ya. Pokoknya riset dulu yang dalam gitu kan sebelum menulis. Nah, setelah itu setelah udah terverifikasi gitu ya apa namanya itu bahwa ini bisa ini layak untuk dipublish, kita buat dulu strukturnya yang jelas. Jadi dari pengenalan, dari kalimat pembukanya kita mau seperti apa, terus isinya kita mau jelasin apa, terus penutupnya kesimpulan di bawahnya kita mau nyimpulin apa dari berita yang mau kita buat seperti itu. Nah, setelah udah ditentukan ya strukturnya, nah kita gunakan baru bahasa yang sederhana buat apa namanya, buat dijadiin berita itu lebih bagus. Jadi pas kita struktur pengenalan, isi, sama kesimpulan, kita kopas-kopas aja dulu lah. Jadi dari apa namanya itu dari sumber-sumber yang ada. Tapi yang ketiga kita edit lah, gitu kan. Jadi bahasa yang lebih sederhana, gitu kan. Langsung ke intinya, sehingga pembaca tidak merasa kebingungan, gitu kan. Kadang ada yang betul-betul intinya itu, gitu kan. Dan dilihat di situ. Nah, dan yang terakhir, nah kalau udah edit kan ya, udah jadi bahasa kita, ya, yang kita cari lagi. Terima kasih Bapak atas penjelasannya dan ketersediaannya untuk diwawancara. Mohon maaf apabila ada salah saya dalam berkata dan bertanya. Terima kasih Bapak, selamat siang. Oke, baik. Terima kasih kembali. Kita ya, selamat siang.